Why you talk? Karena setahu saya Pak Menkes yang kemarin tidak mau bicara banyak. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Sate enak, Pak. Enak dong. Enak banget satenya. Aduh, kulitnya apalagi kulitnya. Itu sate paling enak yang pernah saya makan soalnya. Makanya saya pelihara di depan dengan baik dan benar. Yang masaknya udah tua lagi ya? Iya, ketoprak ada Pak, umur 70 tahun gitu Pak. This is the problem Pak, maksudnya ekonomi akhirnya nggak bisa jalan ketika kita nggak ada herd immunity nih. And I think yang jadi masalah paling benar Pak adalah ekonomi kita nggak jalan Pak. Orang lapar membuat pikiran tidak bisa jalan, membuat keresahan membuat keributan membuat kehancuran gitu Pak. Bener dong? Iya. Bener setuju ya. Jadi mau nggak mau vaksin? Salah satunya vaksin. Salah satunya vaksin. Karena ada negara-negara lain yang nggak pakai vaksin, tapi pandeminya juga bisa terkontrol. Kalau gitu kita bisa dong? Harusnya bisa, cuma orang Indonesia disiplinnya susah banget, makanya emang perlu divaksin. Oke, kalau misalnya nih orang kita kan lagi ngomongin vaksin, orang nolak gitu gimana? Orang nolak vaksin. Aku bilangnya gini, vaksin itu bukan hanya untuk melindungi diri kita loh konsepnya. Itu untuk melindungi saudara kita, tetangga kita, rakyat Indonesia, dan seluruh umat manusia. Karena vaksin itu kan tujuannya untuk ngejar 70% kekebalan komunal. Kalau itu nggak tercapai, nggak ada gunanya terus terang vaksin. Jadi kalau kita nggak jadi, sifatnya tuh sangat sosialis, bukan individualis. Jadi kalau kita nggak vaksin, akibatnya orang-orang tua bisa kena, nah itu dosa kita. Iya benar. So basically it's to help each other gitu kan Pak. Iya. But you know the problem is berita-berita di mana-mana. Habis orang divaksin meninggal, habis orang divaksin mukanya peot, that's news. Itu ada di mana-mana. Now the problem is ketika orang baca. Saya nggak pernah baca tuh berita setelah divaksin bahagia, itu nggak diberitain Pak. Oh, ada beritanya, sesudah divaksin jadi kuat, ada beritanya. Ada beritanya? Masa nggak pernah? Tahu. Yang itu saya tahu. Juga, sudah divaksin jadi kuat. Iya, betul. Jadi tahan lama. Itu kata Dedi. Orang berbondong-bondong minta vaksin. Ada juga berita gitu. Iya, benar. Tapi, what do you think? Is that true kalau misalnya orang takut divaksin, boleh apa tidak, Pak? Kalau di ranking dari semua survei yang saya pernah lihat, itu salah satu yang paling tinggi. Karena orang takut dampaknya. Karena beritanya kemana-mana. Betul. Nah, tapi saya bilang, kalau kita hanya lihat yang negatif, nggak selesai. Saya lihat yang orang mau divaksin kenapa. Kalau teman-teman dekatnya dia, saudaranya dia divaksin. Jadi kalau saya bilang, udah kita vaksin aja nih orang-orang. Nanti dengan sendirinya orang lihat kan. Oh, saudara saya divaksin nih. Oh, orang tua saya divaksin. Artinya mereka divaksin juga. Dan kalau saya lihat jujur sekarang ya, Mas Dedi bisa ngecek. Sekarang sudah lebih banyak orang antri rebutan vaksin karena saya pusing. Gimana cara ngebagi vaksinnya dibandingkan orang yang nolak. Karena gratis, Pak. Oh. Di Indonesia kalau gratis mau. Ya, untung gratis ya gitu ya. Untung gratis. Kan hebohnya waktu itu sempat bayar terus gratis. Tapi I think it's the only way sekarang, mau nggak mau, karena harus naikin ekonomi. Tapi kalau misalnya orang nolak, Pak, ada ancamannya, ada hukumannya? Saya nggak mau ambil jalur itu. Ya, di undang-undang pandemi, di undang-undang wabah ada. Betul. Cuma saya bilang, gini deh, kalau nolak ya kita ajak ngomong aja. Lu tuh lakukan gitu buat orang lain, dosa lu gitu. Karena kasihan kalau orang banyak nolak kayak lu, yang lain nggak dapet kekebalannya. Aku ngomong gitu aja, terserah lu deh. Gitu. Nanti kalau pengalaman saya, orang nolak tuh ada masanya. Banyak nih. Di Twitter kan banyak tuh. Ada satu pejabat, tadinya nolak, tiba-tiba kemudian 3 bulan, saya sudah divaksin. Ada juga. Tahu. Tiba-tiba bangga ya. Tiba-tiba bangga divaksin. Ada juga. Tadinya nolak. Ya itu karena tadi ya udah kita fokusnya ke positif. Energi positifnya dia. Ngapain yang negatif dilihat. Yang penting saudaranya dia, lingkungan dia divaksin, kan dia aneh sendiri. Oh semua gitu ya. Akhirnya divaksin. Aku lihatnya begitu. Kalau saya berpikir gini Pak, maksudnya kita bicara vaksin oke lah, it's a must karena at the end of the day itu harus dilakukan Pak. Cuman for me Pak ya, kita tuh jarang sekali mempromosikan kesehatan bro. This is a problem buat saya gitu. Saya hampir tiap hari tes.
karena harus ketemu orang, karena harus ngobrol gitu ya. Di masa pandemi ini saya ketemu banyak orang. Saya pernah ketemu orang yang juga COVID. Ketemu orang, wah ramai gitu. Saya tes negatif. Saya nggak mau sujon sayanya. Tapi saya percaya bahwa kan kesehatan tuh ada dua. Satu dari luar, satu dari dalam. So yang dari dalam means adalah jaga imunitas tubuh. I do workout, saya olahraga. Vitamin D3, sinar matahari. Nah, ketika orang-orang ditaruh di rumah doang, tidak boleh ngapa-ngapain. Karena saya pernah ngomong gini, what happened in the pandemic is you need to move. Move dalam pengertian lu harus bergerak. Ketika lu diem aja di rumah aja, what happened? Imunnya turun, semuanya turun, and that's ketika penyakitnya masuk. Tapi promo kesehatan ini nggak pernah ada, bos. Jarang banget, bro. Yang dipromokan kesakitan gitu. Jadi ini persis sama nih ya. Satu ngomong sebagai bankir dulu sebelum ngomong sebagai menteri kesehatan. Oke. Sebagai bankir saya bilang gini. Saya pernah ketemu ada satu acara beberapa menteri kesehatan dunia undang salah satu ekonom dunia untuk ngomong. Dia bilangnya pertama kali bikin saya kaget. Ini baru berapa? Ini kan 3 bulan kan? Yeah. Itu di 1,5 bulan. Dia bilang gini. Industri kesehatan itu tidak sustainable. Nggak akan bisa langgeng. Kenapa? Nggak. Dalam 20 tahun terakhir, dia keluarin data. Cepet. Semua negara di dunia, kecuali India, itu pertumbuhan biaya kesehatan di atas pertumbuhan GDP atau ekonomi. Kalau aku pakai bahasa gampang, itu suami gajinya naik 5%, istri minta gaji naik 10%. Iya. Dari suaminya. Iya bangkrut lah, atau cerai, cari istri lagi. Gitu kan? Nah, dia bilang, kenapa? Karena kita terlalu fokus di kuratif, di menyembuhkan orang sakit, bukan mencegah. Di preventif, menciptakan orang sehat. Nah, saya kasih contoh aja nih. Kalau COVID, gimana caranya kita tetap sehat? Minum vitamin C, vitamin D, zinc, olahraga, pakai masker. Nggak sampai 1 juta lu tuh sebulan. Nah, that's the problem. Aku terus itu deh. Begitu sakit, kasih remdesivir puluhan juta. Sakitnya lebih parah, ada badai sitokin, kasih Actemra ratusan juta. Dan orang kan nggak produktif kalau sakit. Tapi kalau kita lihat nih, termasuk nih, semua waktu, anggaran, diskusi, tenaga ngurusin yang sakit. Nah, jadi kalau bilang, udah aja rubah namanya, jangan Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesakitan. Iya, karena ngurusin orang sakit. Orang sakit. Padahal itu mahal. Dan orang juga nggak mau sakit. Sebagus-bagusnya kamar rumah sakit, mendingan kita tinggal di kamar itu. Betul. Itu yang saya gaungkan dari dulu-dulu. Nah, ini kasih data lagi biar lucu ya. Jadi kita bilang, data. Di Amerika, itu rata-rata spending kesehatan per tahun, itu $12.500 per orang. $500 setahun per orang. Per orang, oke. Usianya 79 tahun, rata-rata life expectancy. Oke. Jepang $5.000 per tahun per orang. Life expectancy 85. Jadi kadang-kadang kita nanya kan, jadi yang salah di mana ini? Uangnya dipakai buat hidup lebih panjang, kita keluarin, apa buat bayar rumah sakit sama perusahaan obat? Gitu kan pertanyaannya kan. Coba ada yang lucu satu lagi. Kita cari negara lainnya kayak Amerika. Rata-rata 79 tahun. Ada tuh negara di Amerika Tengah. Namanya Kuba. Dia spendingnya cuma di bawah $1.000 per kapita. Ketawa kan? Sama-sama Amerika yang 12.000. Kenapa Kuba begitu? Lifestyle. Bukan. Vaksinnya banyak. Jadi dia kasih vaksin wajibnya waktu kecil. Itu di atas 20. Amerika bilang, jangan vaksin dah. Nanti tunggu aja kalau udah tua sakit. Jadi preventif, promotifnya telat. Dia nggak ngomong pencegahan. Dia ngomong kuratif di ujung. So this is basically vaksin satu, gaya hidup sehat juga. Gaya hidup sehat satu, screening. Misalnya, orang kalau udah 50, itu harus screening kolon. Jadi gaya hidup sehat, vaksin, screening, check up, itu harus. Ya. Nah, ini kan tadi sama seperti Bapak nih Pak, kalau kita ngomongin seperti itu. Kan artinya, orang-orang ini sekarang lebih konsen ke kesakitan. Karena berita-berita semuanya ke kesakitan. Nah, kita nggak tutup mata deh Pak ya. Kita semua orang juga tahu. Obat ini kan industri Pak. Vaksin is also industry. This is
jackpot loh, buat farmasi ini jackpot gitu loh. Tapi ketika orang-orang ini harusnya bisa mandiri, jaga kesehatan, vitamin D, vitamin C dan sebagainya, that's basically what I do, masker dan sebagainya, kita kan bisa lebih nyaman kan Pak? Why not the government atau pemerintahnya mensupport hal itu gitu? Bukan mensupport, maksudnya ngedorong hal itu gitu. Kenapa yang terjadi malah harus di rumah saja, lockdown, tidak boleh kemana-mana? This is ya, kasih masukan ya. Sebenarnya itu udah ada tuh protokol kesehatan yang baru. Namanya 3M. Jadi boleh jalan-jalan, bergerak, berusaha asal pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Masalahnya orang Indonesia, aduh disiplinnya susah Pak. kurang, ya. Itu aja masalah satu. Oke, correct me if I'm wrong Pak. Saya bisa mengatakan bahwa this COVID ini sebenarnya tidak menakutkan seperti apa yang pertama kali kita bayangkan. Kalau dulu pertama kali kalau pertama kali ada COVID, wah saya nyetok makanan beku. Saya nyetok makanan beku karena ngeliat Amerika, tisu habis di Amerika. Jadi mau nggak mau saya nyetok makanan beku, tidak keluar rumah dan sebagainya gitu. Wah ini bahaya. And then by time saya mikir bahwa ini kalau kita nggak kerja lagi, mati bukan COVID nih, mati lapar nih orang-orang nih. Saya mikirnya gitu. And then udahlah, pokoknya saya harus olahraga lagi, harus kerja lagi dan sebagainya. Of course with the 3M itu tadi Pak ya. And then ternyata up until now saya masih sehat. Saya tidak mewakilkan semua orang. Nggak mewakilkan semua orang, tapi saya masih sehat. So, oke, artinya bisa. Ini artinya bisa. Menurut saya, Pak. Menurut saya, artinya bisa. Now, ada penyakit TBC. 1 jam mati 11 orang, Pak. Katanya, yang dihitung bukan kematian, tapi keterjangkitan. Jadi, karena keterjangkitannya cepat, maka ini pandemi. Tapi TBC mati 11 orang, 1 jam. Kenapa sekolah nggak ditutup? Kenapa mau nggak ditutup? Kenapa TBC kita tidak pakai masker? Harusnya kalau 1 jam 11 orang, saya pakai masker buat TBC Pak, karena lebih mematikan. Kita ngomong ilmiah gitu ya, kita ngomong ilmiah. Jadi yang namanya pandemi COVID ini itu disebut pandemi oleh WHO karena penularannya cepat sekali. Betul. Ya. Jadi strategi ngatasin pandemi cuma satu tujuannya. Mengurangi laju penularan. Iya. Jadi dari 1 jangan jadi 10, 100, 1000, 10.000, 1 juta cepat. Ini yang mati sekarang Indonesia kan 2%. Iya. Di dunia udah kepala 1. Relatif dengan pandemi atau penularan yang lain kayak TBC, dia relatif lebih rendah fatality rate-nya. Jadi kalau kena berapa persen yang mati. Betul. Tetapi memang sialnya nih COVID-19 laju penularannya tinggi sekali. Tapi not everybody die. Not everybody die. Iya. Yang lain TBC, yang apa tuh HIV, penularan itu lebih MERS, itu lebih banyak yang mati. Ya. Dan lucunya emang sekarang artinya apa? Artinya kita mengurangi laju penularan. Dia tuh menularnya 1 sampai 5, itu paling cepat menularnya. 5 sampai 10 udah berkurang, 10 sampai 15 gradually mereka fading out. Jadi kalau kita bisa jaga tuh 14 hari, kalau orang kena, hidupnya sehat badannya, harusnya relatif lebih terkontrol pandemi ini. Nah jadi ya jangan sampai orang nularin. Jangan sampai orang nularin. Dan bukankah orang-orang yang meninggal ini people with comorbid, diabetes, jantung dan sebagainya, obesitas? Waktu pertama kali kena tahun lalu, lebih banyak yang meninggal. Cuma saya bilangnya juga gini, orang 100 tahun yang lalu kalau kena demam berdarah, dengue juga 90% mati. Iya. Gitu kan? Karena kita nggak tahu obatnya. Kita nggak tahu obatnya, betul. Sekarang orang udah tahu obatnya seperti apa, termasuk COVID. Udah banyak treatment di rumah sakit. Itu ada strategi terapeutik. 1 dari 4 strategi yang WHO anjurkan untuk mengatasi pandemi, kan nggak hanya vaksinasi. Ada perubahan perilaku, 3M, ada testing, tracing, isolasi, diagnostik, sama terapeutik. Terapeutik itu perawatan. Itu berkembang pesat di rumah sakit. Jadi orang kalau masuk sekarang punya chance jauh lebih besar untuk hidup dibandingkan dia kena 1 tahun yang lalu. Orang udah tahu penyebabnya apa dan bagaimana menghadapinya. Yang penting jangan telat aja. Dan komorbidnya jangan banyak-banyak. Nah itu. Kan akhirnya this is about lifestyle at the end of the day. Kalau kita bicara tentang lifestyle kan maksudnya kalau kita bicaranya ini sama seperti masalah rokok dan junk food saya bilang. Ketika rokok di tulisan sana merokok bisa menyebabkan begini-begini, well junk food actually sugar and junk food
kills people. Gula itu, diabetes itu mother of many diseases. That's it. Jadi kalau begitu Dedi tadi minum nggak ada gulanya sama sekali, your chance to get disease yang fatal di Indonesia udah turun jauh. Betul, karena inflamasinya berkurang. Iya, semuanya. Betul. Bukan hanya kolesterol aja, Bukan yang lain-lainnya juga berkurang. Tapi kenapa kita tidak memusatkan hal tersebut instead of kita ngomongin rokok, ngomongin ganja, ngomongin apa? Sugar is a big industry and it kills. Sebenarnya bukannya nggak boleh makan gula, boleh. Cuman ngukur-ngukur gitu. Ya, semuanya berlebih. Tapi gini Pak. Tapi sekarang bukan hanya gula, kan bukan hanya gula buat teh, segala macam, Coca-Cola, makanan, itu biskuit, semuanya kan gula. es cendol segala macam. Iya, betul. Dan yang orang nggak sadar, saya tuh dari dulu kalau seminar ngomong, lu tahu nggak bahwa this create addiction loh, adiksinya lu gila loh. Makanya ketika kita makan junk food atau makan yang karbo dengan gula dan sebagainya, kita nggak merasa lapar. Kita makan lagi. Dan itu kalau kena COVID, orang-orang seperti itu, you're gone. Makanya yang kena COVID yang paling parah, yang paling banyak meninggal. Ini COVID Indonesia 1,3 juta. Orang tua tuh cuma 10%. Tapi dari 10% itu orang tua, kalau rata-rata orang yang kena meninggalnya cuma 2%, dunia cuma 1%, orang tua tuh hampir 50% kalau kena mati. Kenapa? Karena makin kita tua, komorbidnya makin banyak. Jadi kita harus lindungi orang tua. Ini sekalian promosi kampanye ya. Itu vaksin tolong dikasih orang tua. Ini teman-teman yang muda-muda jangan rebutan gitu. Kasih kesempatan orang-orang tua kita, terutama yang lemah nggak mampu tuh dikasih dulu. Bener. Mereka tuh harus dilindungi. Mereka yang mati di rumah sakit, yang bikin mati nakes juga mereka. Iya benar. Saya setuju loh. Jadi kalau teman-teman ya, saya selalu ngomong mereka, ada rebutan vaksin dan sebagainya. Saya bilang, saya lihat dulu, lu punya komorbid nggak? Lu punya penyakit lain nggak? Enggak, gue sih sehat-sehat. Orang yang butuh lebih banyak, gue bilang kasih aja dulu mereka. Iya. Karena maybe ketika kita kena, ya udah kena. Mungkin kita bisa dan survive. kemungkinan sembuhnya besar sekali, besar sekali. Itu tolong disebarin ke teman-teman yang muda-muda. Ada yang muda-muda ini rame minta ini, kita jadi pusing sakit kepala. Harus kasih orang tua dulu. Iya. Karena kemungkinan meninggalnya jadi lebih banyak. Paling tinggi di sana. Yang menuin rumah sakit juga orang tua semua. Yang masuk ICU orang tua semua, sebagian besar. Itu makanya Israel dia sapu 80-90 suntik, 70-80 suntik. I think kalau orang tua disuntik semua, terus orang-orang dengan comorbid dan sebagainya disuntik semua, harusnya bisa menciptakan semacam herd immunity. Seenggaknya bisa mengurangi yang wafat. Seenggaknya bisa mengurangi yang masuk rumah sakit. Oke. Karena gara-gara ini pandemi, penyakit lain juga makin fatal, Pak. Orang ke rumah sakit tuh jadi takut. Itu yang saya takut. Jadi orang yang benar-benar sakit kanker, TBC, yang gula darah, ginjal, TBC, jadi nggak kerawat. Karena nggak berani datang ke rumah sakit. Gitu. Nah ini, penanggulangan tuberkulosis di Indonesia terganggu pandemi. Ya, make sense. Setuju. Karena orang takut ke rumah sakit. Nah, cuma saya bilang, tuberkulosis sama COVID itu mirip. Dia nyerang respirator ini kan, paru-paru kan. Dia menular juga lewat droplet. Jadi saya bilang, kenapa nggak sekalian diberesinnya bareng-bareng? Ini lebih fatal. Is it possible? Ya artinya apa? Kalau orang pakai masker, nggak bakal ketularan TBC sama. Alat testingnya, ini TBC apa? Incident rate-nya itu rendah. Karena kenapa? Orang nggak ketemu tuh, nyarinya di mana. Nah kan testingnya PCR bisa dipakai. Itu mirip-mirip kan caranya. Udah infrastruktur itu bisa dipakai buat ngetes TBC. Orang kalau kena TBC harus diapain? Harus diisolasi. Supaya jangan nular. Sama. Ini sebenarnya bisa dipakai untuk juga membantu mengurangi TBC yang fatality rate-nya lebih tinggi. Ini matinya banyak. TBC itu kalau kena matinya banyak. Ya. Cuma TBC itu udah ada obatnya. Cuma obatnya itu yang masalah di Indonesia. Obatnya itu mesti 6 bulan diminum. Begitu dia berhenti, dia jadi kebal. Itu yang masalah. That's a problem, betul. Dan saya penasaran, bukannya di Amerika itu yang dites PCR itu adalah orang yang merasakan kesakitan, gangguan? Enggak semuanya kan? Gini, logikanya pandemi kan mengurangi laju penularan. Gimana caranya mengurangi laju penularan atau flattening the curve ya? Udah kita sering lihat dari dulu kan? Ya kita mesti tahu siapa yang tertular, dia udah nularin siapa, terusnya diisolasi aja, karantin. Karena 14 hari insya Allah harusnya sih, kalau dia nggak punya komorbid sembuh sendiri. Nah, nyarinya itu yang kita kadang-kadang kalah cepat.
Harusnya cepat cari, tahu, masukin. Cepat cari, tahu, masukin. Kalau itu disiplin dijalanin, testing sama tracingnya lancar. Jadi PCR test itu harusnya untuk fungsinya itu epidemiologi. Bukan mau ketemu Deddy Corbuzier, testing. Mau naik pesawat, testing. Nah, itu maksud saya begitu. Itu yang salah. Nah, bukan salah lah. Nanti banyak kritik gitu kan. Kurang tepat gitu. Yang lebih tepat adalah kalau dia suspek, ini ada demam, ini tes. Begitu positif, siapa aja yang kena. Itu dites. Supaya apa? Supaya identifikasi cepat di karantina, jangan nyebar. Harusnya. Intinya itu cuma satu, mengurangi laju penularan. Tapi kan sekarang kalau mau terbang mau apa semuanya harus swab juga. Ya, pada tujuannya bukan untuk mengurangi laju penularan, untuk melihat apakah dia boleh masuk apa enggak gitu kan. Iya. Which is it's okay, but that is not the purpose untuk testing epidemiologi. Testing itu terutama digunakan untuk mengidentifikasi siapa yang suspek dan kontak eratnya dia siapa aja, supaya kita ketahui, kita bisa isolasi supaya nggak nularin orang lain. Gitu. Oke, kalau memang begitu, why don't you change that? Harus dengan narasi yang terus-menerus dan tepat. Ya, kalau enggak soalnya jadi senjata makan tuan, biasanya dibalik lagi sama orang. Tapi kalau saya melihat sekarang, di puskesmas dengan adanya rapid antigen yang juga diakui WHO, itu udah bisa lebih cepat. Jadi orang yang suspek, puskesmas bisa ngecek 15 menit udah. Iya, betul. Saya juga di sini cek 15 menit langsung, 15 menit langsung. Betul. Yang jadi masalah kan adalah bahwa tidak semua orang mau ngetes karena biayanya juga. Nah, kalau rapid antigen kan murah, 200.000. Dan harusnya ya, saya bilang nih, kalau tesnya epidemiologi di semua puskesmas, rumah sakit umum daerah, rumah sakit umum pusat itu harusnya free. Barisma. Kalau epidemiologi harusnya free. Kalau nggak free kasih tahu. Aku bilang gitu. Tapi kalau buat screening, Pak saya mau terbang di ini, enggak. Itu nggak boleh individual awalnya nggak boleh dari kita, tapi awalnya dari tenaga medis. Kalau tenaga medis bilang ini dia suspek, kita tes, siapa kontak erat yang dites itu harusnya dia nggak bayar. Karena tugas negara untuk memastikan tidak menyebar. Oke, but ada berapa orang yang bayar? Ada bayar. Itulah negara kita tercinta. Negara kita tercinta. Kalau ada opportunity bayar. Ada opportunity-nya kenapa tidak gitu kan? Ada yang jualan sate nih. Bayar dong kita. Bayar dong. Kata gitu ada juga. Tadi baru diskusi itu gitu. Orang Indonesia kan kreatif lah tuh gitu. Oh, bro, berarti Bapak nih ngelihat sebuah pandemi ini because Anda dari perbankan, so you also think this dari segi perbankan juga ya, dari segi how to ekonominya balik lagi dan sebagainya. Iya, aku bilang karena saya kan krisis ekonomi 3 kali dan saya in the center of the crisis gitu. 98, 2008, 2013. Krisis ekonomi itu penyebabnya perbankan. Yang awal mulanya. Jadi kita tahu benar caranya gimana. Nah, yang saya bilang jangan tahun ini kita pakai rumus kebijakan yang sama. Karena penyebabnya kesehatan, bukan perbankan. Jadi yang harus di-fix duluan kesehatannya. Waktu jadi Wamen, kebetulan ngurusin perusahaan farmasi BUMN, Indofarma, Biofarma. Terus habis itu dikasih sama bos gitu kan, Chief Erick Thohir untuk ngurusin rumah sakit. Jadi suruh di-mergerin. Itu kan merger tuh. Bukan merger, di-holdingkan Biofarma, Kimia Farma sama Indofarma. Habis itu saya suruh yang rumah sakit. Ada 70 tuh rumah sakit BUMN di-holdingkan. Pas saat itu Covid kena. Jadi kita ngurus lah PCR apa segala macam, vaksin termasuk kita ngurus gitu ya. Ya mungkin gara-gara itu lah udah jalan yang di atas ya. People put hope on you. Gitu ya. Yeah. Itu bikin stres. And that's people put hope. Itu bikin stres. Kalau nggak ada hope kan kita nggak stres. Kita ekspektasi tinggi kan. Kita stres. Itu kita stres. Iya loh. Dan mereka menganggap bahwa Pak Budi ini adalah angin segar. Gitu kan. Ini kan bukan tantangan tapi ancaman. Nah, kita baru dengar. Kalau itu kita baru dengar tuh. Iya loh. Angin segar gitu kan. Wah, mudah-mudahan dengan ini pandeminya this cuman bisa terjadi 2 hal kan. Either you're successful and you become a hero,
or you Or become not. a victim. Gitu. Aku bilang waktu itu ke keluarga, "Ini gimana caranya? Kita hitung-hitung gini deh. Kita udah di bank investasi duniawi cukup. Oke. Sekarang kita cari investasi surgawi. Kalau di agama saya kan, apa yang kita bisa bawa nyebrang ke sana? Kan duit nggak bisa bawa. Iya, betul. Apa itu? Yang kita bisa bawa amal ibadah. Insya Allah ini 181,5 juta kita bantu. Mudah-mudahan dicatat sampai di atas. Iya, Allah, betul, nah, betul, kita betul, gitu betul. aja deh. Niatnya gitu aja dah, biar semangat. Makanya niat dan tujuannya udah bener ya gitu ya. Bener. Insya Allah dibukain jalan gitu ya. Walaupun kemarin ada isu-isu juga apa sekarang aduh AstraZeneca-nya jadi nyangkut segala macam, tapi kan niatnya baik. Ya, ya, gua rasa sih kalau gua ngeliat itu sebenarnya bukan isu ya. Menurut saya harusnya dalam keadaan pandemi dan sebagainya, we don't think about that. I mean, this is to save humans' life. Save humans' life, Iya, nah gitu aja betul, gitu. betul. Save humans' life. At the end of the day kan save humans' life gitu kan. Ya. Aku bilang kemarin di acaranya siapa tuh, di acara Carta Politika diminta ngomong apa. Sebenarnya diundang kan calon-calon presiden semua kan. Aku kan enggak, aku udah 56, udah tua. Ngurusin apa? Aku bilang gini deh. Tok, aku bilangnya Nuarto ya. Aku ngomong gini ke teman-teman tuh ya, calon-calon dia bilang. Ini nggak mungkin kita bisa lakukan sendiri. Aku udah lihat kan. It's too big for Kementerian Kesehatan lakukan sendiri. Ini lakukannya mesti bersama-sama. Nggak mungkin kita eksklusif bikin ini, harus inklusif sama seluruh komponen yang lain. Nggak mungkin kita bikin program ini, tapi harus jadi gerakan sehingga semua komponen bangsa merasa mereka mau, mereka kerjaan itu bantu kita supaya cepat selesai. Dan gerakan ini harus mendapatkan dukungan dari penguasa-penguasa daerah, ya Ridwan Kamil lah, Ganjar Pranowo ya, karena mereka pimpinan politik di daerah. Tapi yang penting harus lintas agama, lintas suku, sama lintas partai, supaya semuanya bisa kerja. Padahal kan saya juga takut kan, ini kalau dilihatnya sebagai isu, tadi bilang ini isu politik lah, isu agama lah, isu apa, saya bilang, it's humanity issues. Gitu kan? Ini isu kemanusiaan sebenarnya, udah nggak usah dipikir panjang-panjang. It to save human lives. Dan if we can do it together, saya nggak mungkin bisa sendiri. Reasonnya aku di sini juga, yuk supaya orang lihat, we have to do this together. Nggak bisa, nggak kuat aku sendiri lakukan ini. Dan saya beruntung ya, banyak dibantu teman-teman swasta yang kenal semua, pemerintah, LSM, apa semua pada bantuin. Nyuntik sendiri, sekolah, masjid, gereja, semua pada bantu. Kalau nggak akan selesai. Udah berapa sekarang bro? 10 juta kan kita suntik. 10 juta. Semua orang waktu masuk kan suntiknya berapa? 10.000. 10 tahun Indonesia, saya juga bilang, nih orang nggak ngerti hitung-hitungan. Vaksinnya kita pegang, bulan pertama kedua cuma 3 juta. Jadi kalau kita suntik 1 juta sehari, 3 hari habis. Habis gitu kita dipukulin sama semua orang kan. Jadi kita pace dong. Ini sekian 3 juta. Nih Maret April 15 juta setiap bulan. Jadi kita atur dong 15 juta bagi 30, 500.000 lah suntik. Kita udah 500.000 nih kena. Kemarin kita total 10 juta. Ini vaksin ini kan rebutan seluruh dunia nih. Penduduk dunia 7,8 miliar. 70%-nya 5,5 miliar herd immunity kan. Kalau suntik 2 kali 11 miliar suntikan. Kapasitas produksi vaksin seluruh dunia cuma 6,2. Itu segala macam vaksin, TBC, polio segala macam. Asumsi yang dipakai cuma bisa setengah, 3 miliar. Butuh 3,5 tahun buat suntik. Orang-orang kaya perusahaan Amerika, Inggris yang gede-gede tahu tuh. Dia ijon duluan kemarin, sejak awal tahun lalu. Jadi akibatnya apa? Begitu keluar, mereka pegang. 2 kali populasi, 4 kali populasi. Negara miskin nggak dapat. Nah yang saya juga sedih adalah Indonesia untung dapat tuh. Walaupun kita tertatih-tatih ya. Tapi yang lain kan banyak yang nggak dapat. Mereka mungkin mesti nunggu 1 tahun, 2 tahun untuk dapat. Nah Indonesia yang mati tiap hari 1.300. Kita tunggu sebulan 9.000 mati. Tunggu 1 tahun 108.000 yang mati. Apa iya pengen begitu? Kan sempat dikritik dulu kan pertama kali waktu kita cari. Apa iya lo tega lo? Mesti nunggu mati. Nah sekarang negara-negara banyak nggak dapat. Nah kejadian sekarang adalah bagaimana vaksin yang kita dapatkan itu benar-benar bisa dipakai secepat-cepatnya. Kita sekarang 10 juta. Di luar negara yang produksi vaksin, jadi mereka punya vaksin sendiri, Amerika, Cina, Inggris, Rusia, India. Kita mulai tuh nomor 30, sekarang udah nomor 4. Sekarang sudah nomor 4. Nyusul Israel yang dulu cepet, United Arab Emirates. Di atas kita hanya ada Brazil, Turki, sama si Jerman. So this gonna be soon then?
Akan selesai cepat dong harusnya. Ya, masalahnya di jumlah vaksin yang kita bisa secure. Terus terang saya jadwalnya 15 bulan. Bukan masalah nyuntiknya, masalah produksi vaksin yang kita bisa dapetin untuk menin 181,5 juta Itu 15 bulan. Pak Presiden pengen 12 bulan. Kita lagi mikir caranya gimana negosiasi sama perusahaan vaksin ini, atau kita berdoa mudah-mudahan Amerika lebih cepat dapatnya sehingga kita bisa dapat jatah dia sesudah Juni atau Juli supaya bisa lebih cepat lagi. Ini masalah ketersediaan vaksin, di dunia, rebutan terus. Kan baru dengar kan India naik di embargo. Karena dia bilang, lo ngapain gue kasih orang lain, embargo aja. Padahal itu udah dikontrak sama WHO yang harusnya dikirim ke kita. Nah, kita mau apa? Bisa per daerah nggak? Atau harus semua? Apanya? Vaksin. Bisa nggak menyesuaikan per daerah? Vaksin itu dibagi berbasis risiko. Siapa yang risikonya paling gede kena, vaksin duluan. Itu kenapa kita kasih nakes 1,5 juta. Karena mereka risiko paling besar kena. Nomor 2 siapa? Orang tua. 21,6 juta, sekarang saya baru dapat 2 juta. Stres aku. Ini mesti cari bantu. Terutama orang tua yang miskin. Mereka pakai internet nggak bisa ngomong juga, nggak bisa ngelobi juga, aksesnya nggak ada. I need help. Buat teman-teman komunitas, yuk kita bantu lindungi orang tua yang nggak mampu ini. Aku sekarang sedang cari jalan gimana mempercepat orang-orang tua mampu ini supaya bisa divaksin cepat. Tanpa membuat kericuhan ya. Iya, banyak yang pengen kan, rebutan. Ya makanya. Pasti rebutan. Iya, yang muda-muda kan pengen juga cepat divaksin, takut. Cuma isunya memang nih orang tua. Ini nyampeinnya juga susah. Jadi orang-orang yang muda-muda bilang kan, nah itu orang tuanya nggak datang-datang gitu kan. Yang muda bawa yang tua. Udah. Makanya sekarang saya baru keluarin. Lu mau muda, itu suntik ya, hadiah ya. Lu bawa 2 orang. Iya. Gitu. Abis emang susah juga, orang tua tuh ragu, takut, nggak ngerti, nggak bisa daftar online gitu. Jadi kita pusing juga kan. Aduh gimana caranya? Udah. Daripada pengen suntik ya. Is it work, Pak? Apa? Is it work? Bawa 2 orang. Baru mulai nih, baru tes nih minggu ini. Kalau sampai jalan sih Anda kelewatan semua. Demi dapat vaksin, ditenteng orang tua. Tapi bagus dong. Kalau buat saya, I couldn't care less. Yang penting orang tua suntik. Ada masalah aku. Aku cari cara semua orang tua gimana caranya. Udah, orang pengen, udah aku kasih bawa orang tua dong. Suntik. Oke, orang tua gampang kelihatan orang tua. Orang dengan komorbid gimana? It's another PR kan? Vaksin ini komorbidnya ada listnya. Darah tinggi dia nggak boleh. Autoimun dia nggak boleh. Ya. Gula yang berlebihan nggak boleh. Tapi nilainya kan oke. Itu kan nanti ada tesnya. Ada tesnya. Maksudnya di interview sama dokternya. Ya. So, ini pasti, ini nggak sih? Kalau misalnya orang nanya nih ya, pasti akan nanya. Oke, ini pasti aman nggak, Pak? Ya sampai sekarang sih belum ada yang mati. Belum ada. Gara-gara divaksin, belum ada yang berubah jadi zombie. Gitu kan. Yang aku dengar malah jadi kuat. Iya, tapi ya kalau ngomongin zombie ya Pak ya, this pandemic is like zombie movies ya. Saya nggak pernah membayangkan di masa hidup saya gitu akan mengalami hal seperti ini. Ini ada filmnya loh, ada filmnya kan, pandemi jadi zombie kan? Iya. Saya lagi nonton Walking Dead, saya lagi nonton film-film. Ini gila loh, I never think akan terjadi seperti ini gitu. Dan tapi the truth is setiap pandemi manusia survive. Dan semua pandemi menuntut manusia merubah perilakunya. Gitu. Iya, kreatif. Gitu, kreatif. Kan aku ceritakan tadi kan, pandemi paling banyak bunuh Black Death, Eropa 1300-1500. Itu dari tikus, ada kutunya bisa loncat-loncat pakai laler gimana. Ngerubahnya apa? Mesti lebih hygienik. Cuci tangan, sikat gigi, berubah tuh hidup manusia jadi lebih sehat. Tadinya makan nggak pernah cuci tangan, mesti cuci tangan, kalau nggak dia mati. Berubah kan? Yang paling dekat puluhan juta, walaupun nggak dibilang pandemi, ini global epidemic. Pandemi itu kalau lagi naik, kalau udah agak turun namanya epidemic. Karena selesainya kan lama. Itu AIDS, HIV. Itu matinya puluhan juta juga tuh. Itu kan menuntut manusia agar ya udahlah kalau berhubungan badan lebih baik lah. Jadi emang ada message juga nih kayaknya pandemi dari yang atas ya buat kita yang percaya. Kayaknya lu masih berubah juga nih gitu caranya hidupnya. Saya nggak tahu kalau ditanyain kan orang banyak yang ngomong bahwa this pandemi mungkin nggak dibuat orang dan sebagainya. Well, it's possible. Saya bilang mungkin aja dibuat orang. Tapi the idea is
kayaknya memang it's always happen, selalu ada pandemi ini. Mungkin bumi juga capek gitu kan. Iya, capek. Iya, kan? Capek kan nih orang-orang gara-gara Anda semua hancur dunia gitu kan. Udahlah kasih pandemi sekali lah gitu kan. Aku sih kemarin ngobrol sama Gubernur Bali ya. Karena dia bilang, aduh gila Bali habis banget ya, turismenya sepi banget dia bilang. Lebih parah daripada tukang sate yang di depan gitu ya. Tapi dia bilang gini, ya mungkin ini karena keseimbangan antara manusia dengan alam, manusia dengan Tuhannya, dan manusia dengan samanya udah agak nggak balance. I agree. Sehingga dengan demikian alam mengadjust itself, bekerja sendiri. I agree with that. Dan itu kan history begitu juga kan. Selalu kan kalau udah nggak seimbang ada terjadi, kan ada terjadi. Aku rasa ya. Ada filmnya M. Night Shyamalan, saya lupa apa judulnya, tapi tiba-tiba satu dunia pohon itu mengeluarkan zat yang mematikan manusia gitu. Karena penebangan pohon yang ada di terlalu banyak dan sebagainya. It's a fiction movie, tapi kayaknya capek juga gitu loh. Kayaknya capek juga. Wow, that's amazing. So, Pak, when do you think this gonna be over? Next year? 2 years? Dengan saudara kerendahan hatinya. Aku jawab, aku tidak tahu. Karena aku liatin, aku baca kan jadi Menkes, saya kan backgroundnya nuklir scientist, at least I'm a scientist gitu kan. Jadi aku baca, lihat. Itu orang semua sudah prediksi, nggak ada yang benar. Jadi semua epidemiologis, semua molecular biologis yang PhD yang sekolah terkenal, lihat salah. Orang Indonesia lebih lucu lagi kan, semua memprediksi, even bukan ahlinya memprediksi, nggak ada yang benar. Jadi aku bilang, ya udahlah aku sih nggak usah so tahu, nggak tahu, kita nggak tahu gimana kapan ini akan turun. Karena kan dia mutasi terus, virus ini mutasi udah lebih dari 1000 kali. So what if kalau dia mutasi dan vaksinnya nggak bekerja dengan baik? Betul ya, walaupun sekarang sih masih terbukti risetnya masih mampu ya. Tapi kan kita nggak tahu. Bisa aja. Tapi kita nggak tahu. Jadi kalau misalnya itu terjadi dan kita harus berpikir lagi, buka drawing board lagi. Itu artinya yang di atas bilang belum selesai. Belum selesai. Jadi kalau aku bilang, tapi ya aku kasih yang secara saintifik dulu ya sebelum yang religi. Secara saintifik, vaksin itu bermutasi untuk survive. Ini kalau aku baca. Jadi dia akan melunak harusnya. Kalau dia mematikan kayak MERS gitu, itu cepat hilang virusnya. Karena dia juga nggak ada tempat, dia keburu mati hostnya. Jadi kalau dia bermutasi, itu harusnya softer. Jadi nanti yang namanya pandemi akan berubah jadi epidemi. Sama kayak polio gitu. Dulu begini, akhirnya sekarang gradually, nggak hilang-hilang sih, cuma lama jalan. TBC juga gitu kan. Dulu sangat mematikan kan, sekarang udah turun, walaupun masih mematikan ya. Tapi nggak sebanyak dulu lagi. Gitu. Karena mereka juga nggak mau mati kan si virus ini. So basically, this bisa aja jadi flu one day. Iya, bisa juga jadi flu one day. Ya tetap ada yang kena, tapi mungkin 0,5% atau berapa, 0,01% yang akhirnya karena memang komorbidnya nggak, fisiknya nggak kuat, dia wafat. Gitu sih. Jadi aku berharap yang mudah-mudahan, yang penting kalau menangani pandemi di kesehatan, RT-nya Pak, laju penularannya di bawah 1. Jadi kalau di atas 1 tuh 1 orang nularin 2, 1 orang nularin 5. Kalau 2 orang udah nularin 1 atau 3 orang nularin 1 itu terkontrol. Saat ini? Saat ini masih 1.0203. Jadi istilahnya reproduction rate, susah banget ngitungnya gitu ya. Tapi intinya 1 orang nularin lebih dari 1. Harusnya 1 orang nularin kurang dari 1 atau 2 orang nularin 1 gitu. Oke. Saya nggak mau ngambil waktu Bapak banyak. I think 2 things lah Pak. Yang pertama adalah, bisa nggak kita mulai industri kita lagi walaupun vaksin belum ada? Kalau saya bilang bisa, tapi protokol kesehatannya mesti dijalani dengan disiplin dan baik. So it's possible. Jadi saya ngerasa ya satu yang WHO kasih strategi 4, ya 1 yang dihilir, gimana merawat kalau sakit. Yang 3 itu merawat orang yang sehat. Vaksinasi itu paling dekat ke hilir. Dia harus punya diagnostik yang bagus, testing, tracing, isolasi yang bagus. Karena kalau kena kita katakan, yang pertama yang paling penting public health system, perubahan perilaku. 3M. Jadi saya bilang, yuk kita bikinin dong, gimana sih caranya protokol kesehatan konser pasca pandemi.
Gimana upacara keagamaan pasca pandemi? Di mana belajar mengajar pasca pandemi? Kita bikin aja standar protokolnya. Tapi maksud saya bukan ke online ya Pak ya? Oh enggak. No, bukan. Bukan. Selama itu pakai masker, jaga jarak, kemudian dijaga bersih, nggak masalah. Okay. Malah kalau kita kan lagi coba nih di Ubud nih sama Pak Gubernur. Kita mau bikin Ubud itu hijau benar-benar, sehingga orang masuk ke sana free, live as normal. Tapi untuk itu kan masih ada protokol kesehatan yang kita bangun. Ya orangnya divaksin. Orang kalau mau masuk treatmentnya gimana? Orang berinteraksi gimana? Kita masih ada random testing supaya nggak kena. Kalau toh pun kena, handle-nya kayak gimana? Itu semuanya kan masih diatur. Ya kayak tata cara hidup yang baru. Yeah, because we need that. Yes. itu tugas beratnya kita ke depan. Saya bilang kan tadi, sama lah. Dulu aja waktu 9/11 itu kena. Tata cara penerbangan berubah. Iya. Manusia bisa adapt kok. Iya. Aku sih yakin pasti bisa. Sendok jadi nggak ada, ganti plastik segala macam. Masuk harus buka sepatu segala macam. Manusia adapt kok. Ini protokol keamanan. Ya udah kita bikin yang sama untuk protokol kesehatan. Itu hanya untuk satu aspek kehidupan, terbang. Ya kita untuk seluruh aspek kehidupan. Nonton konser, ngopi bareng, kemudian upacara agama, olahraga, segala macam lah, liburan. Itu yang mesti diatur lagi. Nah ini saya suka nih, karena bicaranya jadi kesehatan, bukan kesakitan. Aduh, gitu tuh. Iya kan, kalau enggak kan bicaranya kesakitan. Dan negatif terus gitu kan. Ini kan jadi kesehatan, kita ngomongnya jadi kesehatan. Dan itu masing-masing industri leader bisa bantu kita juga. Dan kita mau bantu, misalnya apa nih, sekarang apa? Interview kayak gini, atau konser, atau show. Ya gimana caranya bikin show tapi protokol kesehatan untuk dilakukan. Dan harusnya bisa kok. Bisa. Kemarin saya bikin acara itu juga bisa prokes semuanya dan sebagainya. Aku seneng tuh. Ya udah kalau gitu udah. Jadi contoh. Itu harus jadi contoh, dibikinin template, jadi orang bilang mau bikin show. Bisa, asal begini. Gitu. Asalnya. Kalau yang bilang enggak, nenek-nenek juga bisa. Saya dulu bangkir kan. Ini kasih kredit nggak? Jangan. Aku bilang, oh sebagai risk management, itu orang yang approve kredit namanya orang risk management. Itu paling gampang kerja di seluruh dunia, Bang. Kalau dia pindah-pindah, they only have to learn one word. No. No bahasa Rusia, no bahasa Jepang, no bahasa pokoknya enggak. Itu aku bilang risk management yang bodoh. Kalau dia pinter, mau maju, dia bilang yes, but gitu kan. Aku bisa kasih kredit kamu, but syaratnya 1, 2, 3, 4, 5. Itu sama. Kamu ngadain show nggak? Yes. But ya itu udah 3/4. Because you cannot say no to everyone every time, all the time. Dan itu aku bilang, ya itu stupid answer. Ya semua juga bisa bilang no gitu. Tapi kalau kita pengen memberikan value to save humanity gitu kan, is not only health kan, tapi juga ada life. I'm agree with that. Life kan kita ngomongin. Itu kasih tahu dong gimana caranya. Karena basically kalau sorry itu if shit happen, then we learn how to adapt again gitu kan, sampai ini jadi sebuah humanity udah jadi seperti itu. Dan history of human being is always like that ya. They adapt. Wow. They adapt. Masa nggak bisa? Belum nemu aja. Tapi we need discussion, debate, argument supaya kita dan orang yang berani nyoba, regulator yang berani mendorong. Aku sih very open. Aku nih terus terang di sini kan ngajak. Kita mau coba Bali, satu daerah testing dulu. Betul. Daerah hijau, dan saya bilang Pak Gub. Kenapa saya mau? Karena Pak Gub itu very passionate untuk lakukan ini. Kalau pemerintah daerahnya nggak passionate, ya aku gimana nggak bisa bantu. Tapi kalau ini mau kerjasama, gimana kita jadikan satu tempat di Bali jadi daerah yang benar-benar green, benar-benar bersih, sehingga semua turis di seluruh dunia tahu this is the place that I would like to go. Balik lagi heaven on earth. Karena itu yang paling aman. Bukan hanya culturally, tapi healthy. Tapi udah beda dengan turismenya dekat ke alam, dekat ada meditasinya. Nah itu kita mau bikin. Kita mau ngajak di orang-orang. Siapa yang punya passion, ambition yang sama, yuk kita bikin dong. Masa kita nggak bisa jadikan Indonesia yang pertama kali begitu, kan bangga kan? Kita bikin, lu datang ke sini aman. Gimana caranya kita pikir nih kita Wah itu dunia ngelihat, dunia datang, ekonomi bangkit, semuanya jalan lagi. Tapi gitu kan, tapi begini. Gitu. Syarat-syaratnya. Syarat-syarat segini, kalau enggak. Dan kita harus disiplin jaga ini. Kalau lu enggak jangan.
Nah itu yang kita mau coba. Dan saya butuh bantuan teman-teman. Yeah, ada kan di dalamnya kan satu kota kan, itu ada orang petani, ada orang ke pasar, ada orang ke pura, ada orang bakar-bakar ikan, ada nelayan, ada gimana gitu. Gimana protokol kesehatan baru ya? Aku anggap ya itu jaga gampang juga. Tapi I think it's doable. I think it's doable dan harus bisa sih sebenarnya bisa. Gila kalau ini jadi contoh project dunia. Jadi contoh project. Makanya saya mau kecil dulu. Soalnya kalau udah ngomongnya gede-gede jadi mimpi. Mimpi doang. Ini benar, coba tes. Dan itu kita vaksin semua aja dulu. Tapi itu nggak cukup hanya vaksin kan? Karena saya bilang kita beresin satu daerah. Habis gitu orang kan keluar masuk Ubud mau bawa ini, ada orang kerja. Nah itu gimana yang beresinnya orang keluar masuk supaya nggak ngerusak. Habis gitu kan ada turis masuk internasional. Gimana jaganya? Pak, turis masuk karantina dulu 14 hari di Denpasar. Lu gila ya? Emang turis suka digituin? Kan nggak mau dong dia berdatangnya ke Ubud. Kenapa di Denpasar? Langsung dibawa pakai bus tertutup, masukin Ubud, ada satu compound gitu ya, misalnya villa berapa? 100 villa, masukin aja deh di situ 5 hari. Orang Ubud juga seneng, gitu kan? Stay-nya lebih lama, tapi dia di situ diadaptasikan dulu. Ini kan bisa jadi sebuah propaganda luar biasa. Indonesia bebas COVID. Walaupun nih bebas cuma segini doang. Tapi kan kata-katanya Indonesia bebas COVID gitu kan. Saya mau jadi judul. Nah, lucunya satu lagi. Ini kayaknya alam udah merestui. Ubud itu adalah pusat turisme Bali tahun 1930 karena rajanya ngundang orang Belanda datang ke sini, tinggal, mereka balik lagi ke sana, mereka cerita. Dan kita tahu, tanya orang Bali deh, Ubud itu pusatnya seni tari, seni lukis, seni musik, itu mulai dari sana nyebar kemana-mana. Jadi orang-orang Bali udah bilang, makanya Pak kita mulai di Ubud. Kayak ini reboundnya dari industri pariwisata Bali masa depan, yang lebih green, yang lebih seimbang antara hubungan manusia-manusia, manusia Tuhan sama manusia alam. Yang kedua saya kaget, Ubud itu berasal dari kata ubat. Tahun 1950-an, ini bisa cek sama orang-orang Bali ya. Itu orang Majapahit datang ke sana, kena pandemi. Dugaannya kolera. Itu Ubud kan ada kali yang 2 ini nih. Ubud kan terkena kali yang 2 itu. Jadi orang itu meditasi di sana, dia dapat ilham. Dia ambil tanaman, dia gerus, sembuh. Jadi namanya Ubud dikasih nama ubat. Karena orang ketemu obatnya yang tadinya sakit jadi sembuh. Jadi is a healing place. Jadi aku bilang, pas nih mulainya nih. Menteri Kesehatan, saya orang ITB, Gubernur Balinya tiba-tiba juga orang ITB, gitu ya. Kemudian kita tiba-tiba punya ide bersihin Ubud. Ubud itu adalah pusat turisme Bali tahun 1930-an awalnya. Sekarang historinya harus ribuan lagi. Orang Bali percaya itu ada Dewa Brahma Wisnu Siwa. Siwa itu adalah orang yang menghancurkan untuk membuat sesuatu yang iya lo bener lo. Kamu bener lo. Bener lo. Bener juga. Untung bener. Iya lo. Ubat. Artinya obat. Karena kita ada campuran tanaman obat pengobatan secara tradisional. Wow. Kayaknya udah alam merestui. Merestuin itu. Dia hebatnya gini langsung ya. Jadi kalau ngomong ngaco itu salah. Berarti wow, that's amazing, Pak. Nah, itu butuh bantuan tuh. Siapa teman-teman yang passionate? Karena kita kan ini kan harus kerja nanti bareng. Tirta gue teleponin. Ya, Tirta. Bali lu. Daripada lu ngomel-ngomel segala macam. Ribut-ribut. Gunakan energi lu iniin Bali. Dan itu kan, aduh kalau itu jadi ya, waduh keren banget. Saya tuh rencananya, kalau ini jalan ya, saya ngomongin, pertama saya undangin dulu dubes-dubes sama orang WHO, UNICEF untuk datang. Kalau ini kita bujukin, ayo dong, Dirjen WHO kita suruh datang. Dirjen WHO kan kayak PBB untuk politik kan. Ini kan organisasi dunia kesehatan. Jadi ambasadornya dia. Kalau dia datang, itu kan udah di stempel kan. Jadi loh, Dirjen WHO aja datang ke Ubud fisik gitu kan, bukannya fikon, fisik datang. Tapi harusnya mau. Ya kita lagi berusaha nih, makanya saya ajak orang WHO, saya ajak orang UNICEF, ajak PwC buat audit juga, supaya ada international recognition ya. Nah kita minta bantuan untuk bantu promosiin dong. Kita kan nantinya gimana caranya orang-orang bantu membangun ini.
Nanti ajak saya ke Bali berarti. Iya. Masih kita beresin. Iya, kita ajak ke dokter Tirta juga. Udah dong. Beresin sini dok. Kita jadi semangat gitu. Iya, luar biasa. Bro, before you go, why you talk? Karena setahu saya Pak Menkes yang kemarin tidak mau bicara banyak. Tapi why you talk? This is mengagetkan kan kita kan. Saya tuh ada yang saya ingin, ya jujur aja kan. Ini kita kan udah ngejar 10 juta nih. Ya. Tapi what make me very sad, saya ada 21,6 juta lansia yang saya harus suntik sampai bulan akhir Juni. Dan sekarang baru 2 juta. So I feel very sad karena saya tahu datanya, saya lihat statistiknya. These are the people are dying. Tapi mereka tuh kalah karena mereka tuh nggak merasa, aduh aku takut lah, aku nggak datang, keraguan-raguannya tuh banyak. Saya jadi mau cari segala macam cara untuk membuat rekan-rekan kita yang lebih lemah ini suntik dulu. I try to find many ways. Saya udah ke masjid, udah ke gereja, udah segala macam. Ada cara lain nggak sih? Everything. Dan saya lihat, oh ini katanya paling banyak yang dengar. Tapi kan orang bilang, yang dengar muda-muda. Saya tuh sampai yang muda itu bisa bawa orang tua. Ya, kenapa saya ngomong? Karena saya kan buka khusus tuh buat orang tua. Akhirnya diprotes. Karena yang datang kan hanya orang tua. Mereka tuh bingung. Dan saya nanya, ibu kenapa? Aduh, saya udah susah jalannya gini. Kenapa anak saya nggak boleh antar? Akhirnya sekarang kita coba sama Grab. Kita kan kerja sama banyak membantu kan. Itu saya dapatnya dari orang Grab. Gue bilang, Pak, sekarang kita orang tua kursinya antrinya 2. Kenapa? Biar ada yang nemenin. Dan di situ saya lihat, oh ya orang tua tuh masih ada yang nemenin siapa? Pasti anaknya, kalau nggak cucunya, kalau di tangannya. Dia sih bilang, oh, gue nyasar orang tua nih kayak McDonald nih, gitu kan? McDonald bikin game-game buat anak-anak supaya dia belanja orang tuanya, makanya banyak. Iya, oh, gue mesti cara gini nih, gue mesti salah nih caranya. Bener, that makes sense. Kita mesti promosi ke acara yang orang muda dengar, sehingga dia bilang, membujuk orang tuanya. Lu ajak dong orang tua lu, kakek lu, nenek lu, tante lu, mertua. You diajak datang. Kenapa? Karena mereka tuh harus dilindungi. Mereka kalau kena tuh, bro, maaf, yang check out tuh hampir 50%. This is the group that we have to protect. Nah, aku sekarang reach out untuk memastikan, ayo dong, ajak dong, bikin gerakan, bring the old people to the vaccination center untuk disuntik. That's what I need. That's why you talk. Gitu. Mudah-mudahan didengar banyak nih. Oh itu. Dan itu aku sekali lagi ya, minta izin ya, promosinya ya. Oh iya. Lo ajak orang tua. Dan saya udah bilang, sekarang kita akan mulai. Kalau dia bawa 2 orang lansia, dia juga divaksin. Karena sekarang rebutannya kan kalah orang tua sama itu. Orang tuanya udah habis sih, udah nggak ada nih, kita aja dong. Ya. Data gua nih 21,6 baru 2 yang divaksin. Hah? Baru 2 juta dan 21,6 juta. Dari 21,6 baru 2 juta. Baru 2 juta. Kita need more dan waktunya udah mepet. Udah mulai bingung juga nyari. Itu harus di atas 60. Apa? Harus di atas 60 kenapa? Karena itu statistically yang wafatnya banyak di situ. Aku belum 60 by the way. Jadi masih merasa udah deket sih, udah deket. Tapi udahlah kita kasih yang 60 dulu. Iya. Wow, that's amazing. Jadi mintanya 2 ya, boleh ya? Iya. Jadi orang tua tolong dipromosiin. Itu tukang-tukang dagang dikumpulin. Nah itu nanti kita mau bikin tuh. Aduh, pahalanya banyak. Sama sekalian kita bikin Bali. 1 Bali. So jadi ini ya, green cluster ya. Green cities gitu. Green city. Indonesia bebas COVID, WHO datang, orang lihat jadi proyek contoh. Ya. Dan semua orang nanti semua Amerika, Rusia, Australia, oh gue mau ke sana ya. Berarti gue bilang, Pak Gup, lu kasih nilai mahal. Harga mahal, orang asing mau masuk. Gitu kan? Bener. Jadi orang Bali hidup. Bener. Tapi kecuali buat kita. Kalau kita karena bantu kasih yang murah. Bener. Nanti kita bener. Kayak kasino di Singapura. Iya, betul. Orang kan bosan juga kan, seluruh dunia pasti dia pengen cari tapi aduh Bali nih. Jadi kalau apa TripAdvisor dia bintang 5 bukan hanya keindahan, tapi kesehatan. Wow, itu baru Menteri Kesehatan. Kesakitan.
Pak Budi, Ya, terima thank kasih you. banyak juga Ini ya. Saya sih, waduh, ngobrol mah nggak ada habisnya nih. Bisa berjam-jam. Makanya tadi saya bilang ngobrolannya memang nggak tahu. Di warung kopi aja kita ngobrol. Tapi I appreciate this dan banyak sekali harapan masyarakat ke Pak Budi pastinya gitu dan saya tahu bebannya juga berat gitu ya. Jadi masyarakat kalau nggak bantu juga ya jangan cuma berharap doang, tapi harus ngebantu juga. Kalau dari saya tadi ngeliat sebenarnya saya sepaham dengan Pak Budi juga sepaham. Pertama adalah pertama imun kita harus jaga, vitamin kita harus itu dari dalam vaksin sampai herd immunity. What is the end result? What is the end game? Nobody know. Tapi if you don't do anything, then we know what happened gitu kan basicnya kan. Jadi buat teman-teman yang punya orang tua, bawa orang tuanya untuk divaksin karena mereka yang paling rentan kasus meninggalnya. Kalau Anda masih muda, masih sehat, masih kuat, nggak punya komorbid dan sebagainya, jangan vaksin dulu. Kasih orang tuanya dulu lah, gitu. Takut sekali Anda itu. Ini buktinya kan sehat. Sehat. Ibu saya udah vaksin. Udah baik. Itu terharu Ibu tuh. saya udah vaksin. Terharu tuh. Betul. Dan yang meyakinkan anaknya kan? Iya. Benar kan? Udah cocok. Vaksin nggak apa-apa. Pak Budi, thank you. Ya, Terima kasih sama-sama banyak. ya. Salam buat semuanya. Let's close this. It's nice talking Ya, to ya. you. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.